Kalau ini sudah menjadi peristiwa rutin terjadi di banyak kepala daerah yang lain, artinya dengan jumlah yang ratusan, ini kan menandakan bahwa sebetulnya apa yang disebut dengan gerakan reformasi ini sama sekali nggak punya efek apa-apa terhadap pembenahan cara kerja birokrasi. Mengapa mereka tidak merasa bersalah untuk melakukan korupsi sampai kemudian ditangkap baru dia merasa bersalah? Karena korupsi itu adalah uangnya abstrak dia. Yang disebut rakyat itu siapa? Beda umpamanya kalau kita nyuri uang dari orang per orang yang sifatnya personal, atau kita menindas rakyat dengan cara yang bersifat langsung seperti yang dilakukan preman. Jumlahnya tidak banyak tapi kan lebih menimbulkan efek merasa bersalah. Dari hasil korupsi yang begitu besar itu dia sumbang untuk membangun rumah ibadah di mata publik, dia bukan lagi seorang koruptor. Baru ketahuan dia koruptor ketika ditangkap KPK. Sebelumnya dia dipuja-puji sebagai tokoh yang dermawan, lalu dia diam-diam karena membantu menjadi dermawan kayak gitu masih berharap pengen masuk surga. Halo pemirsa, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Sudut Pandang. Ini program khusus untuk membahas isu-isu publik dengan cara yang ringan, akan tetapi tetap reflektif. Nah, seperti biasa di tengah-tengah kita sudah ada narasumber utama Buya Tafta. Buya, sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya, lagi-lagi kepala daerah kena OTT KPK. Hari ini kita mendengar berita Gubernur Riau, Abdul Wahid, kebetulan dari PKB, di OTT oleh KPK. Dugaan sementara memeras. Kalau dalam modus-modus korupsi itu disebut sebagai jatah preman. Japrem gitu ya. Japrem ya. Nah itu yang sudah dikoleksi oleh KPK dari sisi uang ada sekitar 1,6 miliar. Bentuknya dalam dolar dan pound sterling. Salah satunya ya. Tapi kita sedang tidak membahas detail kasusnya. Tapi fenomena kepala daerah ditangkap oleh KPK karena entah memeras, entah terima suap, entah terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa gitu ya. Jadi ada kesan, ini kok ada pasar korupsi yang terus ramai. Buya gimana Buya? Ini kan peristiwa yang terus berulang ya. Kali ini Gubernur Riau gitu kan. Tapi sebelumnya kan banyak sekali kepala-kepala daerah yang lain juga berurusan dengan KPK ya. Itu mulai tahun 2004 sampai 2024, artinya 20 tahun, itu udah ratusan kepala daerah yang tangkap KPK. Belum lagi yang lain-lain ya, kayak anggota dewan dan seterusnya. Jadi fenomenanya seperti nggak pernah berhenti. Addicted. Iya, apa yang kita sebut dengan efek jerah ya, atau deterrent effect gitu, kok nggak kelihatan. Tetap saja dari waktu ke waktu praktek seperti ini terus dilakukan oleh banyak kepala daerah sehingga jumlahnya cukup banyak, ratusan kan yang sudah berurusan dengan KPK itu. Iya, dan partainya bisa sangat beragam ya. Beragam gitu. Dan terakhir ini Kayaknya semuanya sudah mencicipi deh. saya kira udah ya. Cuma ada yang bernasib sial, ada yang mujur gitu. Betul. Yang nasib sial ketangkep KPK, yang nggak nasib sial ya belum ketangkep KPK. Tetap menikmati. Iya kan. Yang terakhir ini yang ramai tiba-tiba saya baru tahu belakangan itu adalah Gubernur Riau, dan konon ini adalah kepala daerah pertama sejak hasil pemilu pilkada kemarin ya 2024 yang ditangkap KPK. Kalau ini sudah menjadi peristiwa rutin ya terjadi di banyak kepala daerah yang lain ya, artinya dengan jumlah yang ratusan, ini kan menandakan bahwa sebetulnya apa yang disebut dengan gerakan reformasi ini sama sekali nggak punya efek apa-apa terhadap pembenahan cara kerja birokrasi. Atau justru reformasi membuka keran. Iya, yang terjadi kayak gitu kan. Nah pertanyaannya adalah mengapa fenomena ini terus berulang? Peristiwa penangkapan. Seperti tidak ada yang diubah. Iya. Akhirnya kan kita harus sedikit banyak harus melakukan review dan refleksi ya. Karena ini kan produk dari sebuah sistem ya.
produk dari mekanisme rekrutmen kepemimpinan politik, ya, yang dihasilkan oleh demokrasi yang kita jalani selama ini, yang orang menyebutnya itu semuanya hanya mengandalkan pada aspek prosedural demokrasi, tapi moral demokrasinya itu nggak pernah menjadi perhatian para elit. Ya kan? Kalau dia merasa terpilih secara elektoral, gitu kan, dianggap bahwa dia orang baik, gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, godaan kepala daerah untuk melakukan korupsi itu memang besar, ya, besar. Uang ada di tangan, kekuasaan ada di tangan. Dan hampir nggak ada yang ngontrol ya. Dan hampir nggak ada yang ngontrol. Sebagai kepala daerah yang punya keputusan, yang punya kebijakan, ya. Lalu proses politiknya tentu nanti di parlemen, ya. Nanti pelaksananya nanti outsourcing, ya, pengusaha. Kalau umpamanya saya sebagai kepala daerah menandatangani sebuah kebijakan untuk membangun infrastruktur tertentu, misalnya jumlahnya sekian ratus M atau sekian triliun, godaannya adalah masa saya nggak dapat apa-apa dari keputusan yang saya buat. Maksud nggak ada ciprat-cipratnya gitu. Iya, kayak gitu. Berarti partai politik juga sebenarnya tidak belajar dari pengalaman-pengalaman penangkapan kader-kader mereka ya. Iya, Apa yang berubah sebenarnya dari partai politik kita kalau merujuk kepada tadi repetisi dari kasus-kasus yang terjadi ya, yang itu melibatkan kepala daerah dan sayangnya ya semua partai sepertinya sudah ada tuh kader-kader yang ditangkap oleh KPK karena korupsi. Iya, karena kan gini, ya itu makanya yang harus kita review adalah bukan hanya semata-mata praktek korupsinya, tapi kenapa korupsi sebagai fenomen semakin menggejala, semakin meruyak di mana-mana, gitu kan. Jadi bukan pada kasus korupsinya itu sendiri yang harus kita lihat, itu kan menjadi persoalan teknis hukum ya. Tapi kenapa fenomena seperti ini dari waktu ke waktu terus saja muncul gak berubah? Boleh bertahan, bahkan bisa menghadapi tekanan dalam bentuk penegakan hukum ya, yang selama ini Betul. Diciptakan juga untuk sebenarnya menghalau masalah itu. Salah satunya dengan kehadiran KPK misalnya. Misalnya partai, ya. Partai kenapa sih kelihatan rileks saja berhadapan dengan situasi ini, kan sebetulnya mereka berasal semua dari partai. Kalaulah mereka bukan kader atau fungsionaris partai, tapi kan mereka mendapat endorsement dari partai untuk maju sebagai kepala daerah atau sebagai anggota dewan, ya kan? Jadi representasi partai secara prosedural, ya kan? Nah, Anda tahu kalau sekarang ini orang yang menjadi anggota dewan atau menjadi kepala daerah, ya, mekanisme seleksinya bukan melulu berdasarkan ketokohan sebagai leader, ya, tapi seberapa banyak dia punya uang. Ya itu yang pertama lah ya. Pertama, karena itu hampir semua calon kepala daerah itu banyak sekali yang backgroundnya awalnya pengusaha, termasuk juga anggota dewan. Nah ini partai nggak diuntungkan karena partai diuntungkan karena mereka nggak perlu membiayai, dan yang kedua kepentingan partai adalah memperbanyak kursi, gitu kan? Memperbanyak kursi. Dan itu kenapa responnya menjadi selalu normatif ya. Ketika ada kader yang ditangkap, kan elitnya yang ditanya itu jawabannya standar ya. Standar, kami hormati proses hukum yang sebagai warga negara yang baik, yang baik itu. Udah hafal seperti template yang disebarkan ke semua partai gitu ya. Karena nggak ada jawaban lain yang bisa diberikan kan. Ya. Mengatakan sesuatu. Dan nggak ada yang ini Bu ya. Misalnya ya ini pelajaran bagi kami akan mengevaluasi, melakukan upaya pemeriksaan internal untuk melihat mengapa masalah ini bisa terjadi. Kan bisa saja itu dilakukan ya. Iya, nggak ada. Kalaupun ada kan itu untuk ritus
politik saja, ya. Hanya sekedar menjawab pertanyaan wartawan lah. Kaderisasi apa kayak gitu-gitu. Dalam prakteknya enggak, karena dia akan bersaing dengan partai lain untuk memperebutkan kursi. Dan itu butuh kos prakteknya. Dan partai lain biasanya bertepuk tangan tuh ya kalau ada yang lagi OTT. Betul. Karena artinya musuhnya berkurang satu. Iya. Itu kan itu kan lucu, jadi kan musibah buat orang lain itu jadi berkah buat yang lain. Ya. Iya. Gitu. Jadi dia menikmati penderitaan orang lain. Soalnya kayak gitu. Nah, padahal kembali ke Gubernur Riau tadi itu, saya kenal tipis-tipis lah ya, tidak terlalu dekat tapi saya pernah ketemu. Gitu. Dan namanya itu kan Abdul Wahid Bu ya. Iya. Ya. Dan kalau kita lihat track recordnya, ya riwayat pendidikannya lah, ini kan perjalanan riwayat pendidikan dia itu kan semuanya agama tuh. Dia tidak sanawiyah, aliyah, terus kiai itu kan. Kurang tebal apa aja? Kurang tebal apa, lalu dari partai Kebangkitan Bangsa, ya kan. Yang akarnya itu dari Nahdlatul Ulama. Gitu. Jadi santri lah ya. Tapi kan itu dia tidak bisa dijadikan jaminan bahwa berhadapan dengan godaan yang sangat serius tadi, menyangkut jumlah uang yang segitu banyak segala macam, ya itu bisa menjadi kemampuan dia untuk mengerem ya, untuk menghindar dari perilaku seperti itu. Ya buktinya 3 menteri agama aja berurusan dengan KPK, gitu. Salah satunya hafal Al-Quran pula. Iya. Jadi karena itu yang harus kita refleksikan dari situasi ini adalah bahwa birokrasi kita emang buruk semuanya. Yang ditangkap itu nggak mujur aja nasibnya gitu kan. Karena praktek yang sama juga dilakukan dengan berbagai cara ya, dari mulai level terbawah sampai atas. Dan probabilitasnya kan memang yang sial itu sedikit lah ya. Iya. Itu kenapa orang merasa aman melakukannya. Nah, pertanyaan lain yang bisa kita ajukan adalah mengapa fenomena ini terjadi selalu di kepala daerah? Kok jarang sekali cerita seperti ini di tingkat pusat? Nah itu Bu ya. Itu kan? Nah, soal KPK-nya nih. Iya, soal KPK-nya. Padahal kan program-program yang di pusat itu bombastis ya. Dan banyak. Dan lebih serius kan? Triliunan ya. Gitu ya. Termasuk kemarin yang pengadaan TV belajar buat sekolah, yang itu juga nilainya triliunan. Itu kan juga ditangani Kementerian yang sekarang sedang diacak-acak Purbaya ini, ya kan? Kenapa KPK tidak menjangkau ke sana? Karena kalau sudah KPK tingkat pusat ya, itu ada kompleksitas politiknya. Ke daerah kan agak betul-betul menjadi peristiwa hukum, menjadi soal teknis hukum. KPK tangkap barang bukti segala macam, ya kan? Lalu langsung diangkut ke KPK untuk ditanyai macam-macam, ya kan? Mungkin ibarat pejalan kaki menanjak itu lebih berat dari menurun, Bu. Ya itu dia. Jadi ada kompleksitas politik kalau udah tingkat pusat, ada irisan-irisan yang nggak bisa dijangkau oleh KPK. Itu sebabnya kan sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan kritik bahkan gugatan agar KPK dibubarkan. Karena dia tidak bisa menjangkau orang-orang tertentu yang dianggap punya irisan kekuasaan begitu tebal, ya kan? Kayak gitu. Ya. Nah, yang paling gampang kan kepala daerah karena nggak ada problem itu. Asal ada bukti-bukti sedikit, tangkap tangan apalagi. Tidak ada kompleksitas itu, tidak ada benturan-benturan yang terlalu serius ya berkaitan dengan orang-orang besar, misalnya kayak gitu. Ongkos politiknya nggak terlalu gede ya. Dan dengan begitu KPK masih bisa berkata bahwa dia begini aja, gitu kan? Bahwa siapa bilang KPK gagal? Buktinya kita berhasil banyak sekali menangkap kepala-kepala daerah, kayak gitu. Nah itu yang kita khawatirkan Bu ya. Jadi ritus OTT ini juga akhirnya hanya sekedar sebagai pertunjukan bahwa kami sebagai institusi masih bekerja loh, ya masih berperan, masih efektif dalam melakukan upaya-upaya penegakan hukum gitu. Padahal tadi pertanyaannya, ketika Anda memilih si A, si B, si C sebagai target, kan harusnya ada pertimbangan yang juga objektif ya. Iya. Dalam konteks ini misalnya ya kenapa tadi pertanyaannya pusat nggak pernah dibidik? Iya. Padahal kan anggaran pusat jauh lebih gede, Betul. ini yang di bawah. Gitu.
Ya misalnya kayak gini, ada kepala daerah yang sekarang juga dikait-kaitkan dengan KPK, namanya Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Kan sama juga kepala daerah. Dan banyak orang menghendaki agar dia segera dipanggil KPK. Ya, Setidaknya diperiksa dulu. segera diperiksa dulu segala macam. Gugatan itu ya karena ada sentimen yang berbau nasionalnya. Mengapa KPK nggak sanggup nggak juga meresponnya? Setidaknya dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap Bobi Nasution karena ini ada irisannya dengan politik di tingkat nasional. Oke. Dan Dia menantunya Pak Jokowi. sebenarnya KPK itu tetap punya alasan hukum untuk memeriksa Bobi ya. Iya. Karena kan yang dijerat OTT oleh KPK itu kepala dinasnya. Iya, itu tuh. Jadi tebang pilih itu bukan semata-mata yang dilakukan KPK ya. Kan istilah tebang pilih itu biasanya pada rakyat kecil ya. Ini enggak. Tebang pilih yang dilakukan KPK itu adalah daerah penasional. Gitu. Karena apa? Yang saya bilang tadi itu ada kemungkinan karena kalau di tingkat nasional ya, soalnya jauh lebih kompleks ya. Ada irisan-irisan kekuasaan yang bekerja di situ. Kayak gitu. Maka ada banyak orang punya prasangka, ya, punya spekulasi bahwa KPK ini sudah tidak steril. Dia tidak bekerja berdasarkan norma-norma hukum, tetapi ya bahkan ada sejumlah orang yang dituduh orangnya ini dan seterusnya kan, untuk mengatakan bahwa KPK tidak independen. Itu yang terjadi dalam persepsi banyak orang sekarang ini. Maka tidak heran sejumlah orang juga mengatakan sudah bubarkan saja KPK karena sudah tidak sesuai lagi dengan niat awal kelahirannya. Ya, dia kan produk dari reformasi karena terkait dengan isu KKN di zaman Orde Baru ya, maka KPK harus ada, gitu kan. Nah, dalam perjalanannya ya, KPK itu juga benturan dengan soal politik karena proses politiknya kan di parlemen juga, ya kan, untuk merekrut ketuanya dan seterusnya kayak gitu kan, mulai campur tangan politik masuk di situ. Oke. Jadi itu satu. Nah, yang kedua ya, kalau KPK berhasil begitu banyak menangkap kepala daerah ya, di daerah, itu semakin menunjukkan bahwa ya, bukan KPK berhasil tapi pemerintahan ini yang buruk. Gitu. Karena korupsi nggak kunjung selesai, nggak kunjung mereda, nggak kunjung berkurang. Meskipun presiden pidatonya keras. Walaupun presiden pidatonya keras, saya tidak akan pernah takut berhadapan dengan para koruptor dan seterusnya. Kayak gitu. Makanya orang mengatakan ya korupsi di kita ini sudah menjadi budaya. Nah, kata budaya korupsi ini kan mempunyai tiga tingkat pengertian. Ya. Kalau kita mengatakan budaya korupsi, itu pertama pengertiannya adalah satu, bahwa korupsi sudah menjadi kebiasaan. Ya. Itu budaya korupsi. Sudah menjadi cara kerja. Sudah menjadi cara kerja. Kayak given gitu. Ya. Yang kedua, ketika kita mengatakan budaya korupsi, kita ingin mengatakan bahwa pemerintahan kita jelek. Itu juga bisa dibangun dari pengertian istilah budaya korupsi. Ya kan? Pengertian yang ketiga, ketika kita mengatakan budaya korupsi, itu adalah ada gairah perlawanan untuk melakukan pemberantasannya. Gitu. Tiga pengertian itu ada di situ. Cuma kita nggak pernah beranjak dari pengertian pertama bahwa korupsi itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga ada sikap permisif di situ. Yeah. Sementara pengertian ketiganya iya, mutar-mutar aja. Pengertian ketiganya itu adanya pada masyarakat sipil, civil society yang kritis ya, bahwa kata budaya korupsi itu mengandung pengertian bahwa kita harus melawan ini, bahwa kita harus menghentikan ini, gitu. Nah, mengapa mereka tidak merasa bersalah untuk melakukan korupsi?
sampai kemudian baru ditangkap, baru dia merasa bersalah. Dia tangkap pun kadang nggak ngaku, Bu. Ya? Iya, karena korupsi itu ya adalah uangnya memang uang rakyat, tapi kan abstrak dia. Yang disebut rakyat itu siapa? Beda umpamanya kalau kita nyuri uang dari orang per orang yang sifatnya personal, atau kita menindas rakyat gitu dengan cara yang bersifat langsung seperti yang dilakukan preman, ya kan? Jumlahnya tidak banyak, tapi kan lebih menimbulkan efek merasa bersalah. Lebih terlihat. Lebih merasa berdosa. Kalau ini kan dia nggak merasa berdosa karena uang kelihatan abstrak. Iya. Dan kalaupun merasa berdosa, dia sumbangkan juga sebagian ya. Jadi kejahatan saya ini nggak ada alamatnya siapa yang saya jahati. Gitu. Karena rakyat kan banyak. Iya kan? Nah itu yang membuat mereka semakin rileks untuk mengambil uang rakyat. Dan karena ini kejahatan ekonomi, sebagian dari yang dia dapat, dia setorkan juga sebagai infak sodako. Amal jariah. Ya hanya sekian persen kan dari hasil korupsi yang begitu besar itu dia sumbang untuk membangun rumah ibadah, membangun gereja, membangun kelenteng, membangun masjid segala macam, ya kan? Dan di mata publik ya kan dia bukan lagi seorang koruptor, ya. Menafkahi yatim piatu. Ya baru ketahuan dia koruptor ketika ditangkap KPK. Sebelumnya dia dipuja-puji sebagai tokoh yang dermawan dan seterusnya kayak gitu, ya kan? Jadi opini publik itu bisa dibeli dengan cara-cara kayak gitu. Ya. Untuk menghilangkan merasa bersalah. Menjadi orang baik dengan tujuan memanipulasi dan menyengsarakan rakyat. Lalu dia diam-diam karena membantu menjadi dermawan kayak gitu, masih berharap pengen masuk surga, ya kan? Padahal kata Abdul Somad, Nabi Adam makan buah huldi aja diusir dari surga. Dia korupsi mau masuk surga. Bisa diusir berkali-kali tuh, Bu ya. Jadi ini saya juga kaget karena kan saya tidak terlalu dekat tapi saya kenal. Buya kenal dengan Abdul Wahid ya? Kenal karena pernah ketemu 2-3 kali gitu ya. Dan Orangnya, Buya juga mengesankan ketika ketemu ya. iya, baik. orangnya kan kelihatan saleh gitu ya. Ya apalagi kemudian latar belakangnya kan pendidikan agama tuh dari mulai kecil sampai dia dewasa kan pendidikan agama semua. Ini Kok nggak masuk, Buya ya? kenapa? Maksudnya kan kalau pendidikan agama itu dianggap lebih punya pengaruh ke sisi moral dan nilai orang ya. Iya. Dalam melihat dunia dan sesuatu dibanding kalau misalnya hanya pendidikan formal yang diajarkan di sekolah. Iya betul. Itu kenapa banyak yang kemudian mempertimbangkan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama, pesantren salah satunya, supaya anaknya menjadi manusia yang baik gitu loh. Iya, dia sebagai pribadi orang baik sebetulnya ya kan. Taat beragama, karena ini juga yang harus menjadi refleksi kita ya, bahwa pendidikan moral agama itu kan biasanya bersifat personal, ya. Hubungan antar privat, ya. Ya kalau kita ketemu ya disapa, menolong orang, tapi kan hubungan yang sifatnya personal. Tapi begitu masuk ke ruangan publik itu beda lagi. Ya, hablum minanasnya itu individual, Bukan jadi relasi antara kesalahannya itu belum masuk ke bercorak publik. Betul. Padahal itu jauh lebih penting karena publik berurusan dengan banyak orang. Itu sebabnya cara mengatasinya setelah dia korupsi hasilnya dibagi ke anak yatim kayak gitu-gitu. Supaya dia tidak dianggap sebagai orang yang jahat gitu ya, karena melakukan pencurian terhadap uang rakyat. Padahal kalau dia menjadi orang baik, apalagi karena alasan agama, menjadi pemimpin itu kan banyak sekali peluang untuk dia bisa berbuat baik. Itulah gunanya kekuasaan kan. Kalau orang yang biasa dia membuat kebaikan, paling bisa menjangkau 2-3 orang ya, atau berapa orang. Tapi begitu penguasa yang baik karena uangnya banyak di situ, lalu dia buat program yang baik-baik kan, ada begitu banyak publik yang bisa dijangkau oleh kebaikan itu. Dan ada semakin banyak orang yang juga
terdampak dari kebijakan yang positif itu. Iya, Pastinya ya. jadi itulah yang disebut dengan kesalahan publik itu harus tercermin pada dari mulai kebijakannya sampai kontrolnya itu untuk memastikan bahwa uang rakyat itu sepenuhnya kembali ke rakyat atau untuk kepentingan rakyat kayak gitu. Ini belum sekian persen udah diambil dulu, ya kan? Kan fenomena korupsi ya itu. Iya. Kayak gitu selalu minta di muka. Selalu minta dibuka DP dulu karena itu kan ada hubungannya dengan melancarkan proses politiknya untuk dapat putusan gitu kan. Ada 1 triliun uang saya keluarkan melalui kebijakan saya, godaan bagi seorang pemimpin ya, apapun latar belakang dia ya kan, adalah ini kan uang akan keluar ya kan, akan keluar. Lalu yang mengerjakan perusahaan dia akan dapat untung dari sini. Dan banyak sekali perusahaan yang mengendaki proyek ini. Ada kompetisi kan? Gitu. Masa di tengah banyak orang butuh saya nggak dapat apa-apa? Padahal uang itu saya yang memutuskan. Godaannya kan di situ. Tapi kan saya nggak bisa sendirian ngerjain ini. Karena saya harus menjaga marwah saya sebagai kepala daerah. Nah, selalu ada orang-orang tertentu yang ngurus. Itu kenapa begitu Tingkat lapangan. ada kandidat dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah terpilih menjadi kepala daerah definitif, sudah diangkat, sudah disumpah, sudah resmi. Nah, ini perangkat bawahnya juga ikut dirombak kan. Iya. Ini kan bagian dari cara membangun mesin sebenarnya. Jadi kalau kita mau melakukan review terhadap fenomena yang terus berulang ini ya dari waktu ke waktu ya, bahkan sejak awal reformasi KPK dibentuk dan nggak pernah henti-hentinya itu kepala daerah ditangkap ya, dan pejabat publik yang lainnya, kita harus melakukan review secara lebih komprehensif, secara lebih menyeluruh, karena dia tidak berdiri sendiri, dia produk dari sebuah sistem gitu kan. Sistem termasuk proses rekrutmen kepemimpinan kayak gitu. Kepala daerah itu kan tidak kecil keluar biaya untuk bisa terpilih jadi kepala daerah, demikian juga anggota dewan ya kan, Dan dia bertaruh dengan itu. semakin kesini semakin besar biayanya. Semakin besar biayanya karena apa? Kebanyakan mereka nggak punya latar belakang tokoh yang cukup populer ya, Tidak mengakar. tidak mengakar. Dia bukan tumbuh dari rahim masyarakat ya, yang biasa peduli dengan urusan-urusan publik ya. Nah, caranya agar bisa dipilih, agar bisa dikenal, kan nggak ada cara lain. Kan orang suka atau tidak suka ya. Saya senang dengan orang ini, figur ini, atau saya tidak senang dengan orang ini, butuh waktu dan alasan. Ya kan? Karena orang butuh proses untuk bisa dikenal. Ya. Orang butuh proses untuk disukai, bahkan butuh proses untuk tidak disukai. Iya kan? Ada waktu dan alasan. Nah, dia nggak cukup waktu untuk bisa mengikuti cara normal ini. Karena itu waktu dan alasan itu dibayar. Ya, Nah, itu mempercepat. Itu money politik. Caranya bisa macam-macam. Gitu. Ya. Nah, itu sebabnya menjadi sangat costly kan, menjadi sangat mahal untuk terpilih menjadi kepala daerah maupun anggota dewan, ya kayak gitu. Diabaikanlah itu soal-soal yang bersifat normatif dan seterusnya, atau apa yang biasa kita sebut moral demokrasi itu. Udah bukan menjadi perhatian lagi karena semuanya menjadi transaksi. Karena itu prinsip-prinsip good governance ya. Iya, prinsip juga governance nggak ada. Dan setelah itu kan mereka terasing juga dari rakyat, dan rakyat juga terasing dari pemimpinnya. Ya. Maka yang tidak asing buat dia adalah fasilitas kemewahan yang ada di sekitar dia. Ada duit, ada jabatan, ada apa macam Privilege. Iya, dan itu kan semuanya terasing ya, tidak menjadi perhatian rakyat dalam pengertian pada umumnya. Itu kan hanya perhatian para elit kayak gitu. Rakyat baru kaget setelah kepala daerahnya ditangkap KPK, ya kan? Ya, karena publik secara umum tidak bisa membedakan mana tas mahal, mana tas murah. Betul. Dan mereka kan nggak membayangkan
Karena pengerjaan korupsi seperti itu kan dilakukan secara eksklusif, iya kan? Yang mereka tahu adalah pada saat kampanye ini kok orang baik sekali gitu kan, bla 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 kayak gitu gitulah. Itulah yang kita terjadi di mana-mana. Oke Buya, ini menarik kita membahas sesuatu yang berulang kali terjadi dan kita membutuhkan satu pendekatan baru ya untuk memotong jalur dari korupsinya sehingga keterulangan ini bisa dihentikan. Ya, Dan ini juga merupakan satu upaya untuk memastikan agar kita sebagai masyarakat itu percaya dengan demokrasi. Bahwa ini adalah satu-satunya sistem yang kita pilih hari ini sebagai cara yang paling ya objektif dalam memilih siapa pejabat publik yang akan ada di tampuk kekuasaan. Ya. itu baru pada level daerah ya, belum kita bicara pusat kalau soal fenomena korupsi. Ini makanya sekarang ini ada rasa sebal, ada rasa marah yang mengendap ya pada kesadaran kritis rakyat ya. Yang itu kalau ada triggernya itu bisa bahaya. Ya, api dalam sekam. Api dalam sekam. Kita kan nggak ingin ada Nepal di sini. Iya. Gitu. Tapi sebagai hukum sosial ya Itu bisa terjadi. bisa terjadi di mana saja. Karena itu ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan failed state ya, negara gagal. Itu kan akumulasi dari itu semua. Karena kekuasaan nggak efektif lagi untuk berbuat baik. Iya. Oke Buya. Terima kasih untuk insight-nya. Demikian pemirsa bincang kita soal dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT yang dilakukan oleh KPK. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.